Lu sering ngomong kotor nggak? Iya sering. Kenapa lu ngomong kotor buat apa emang biasanya? Bercanda. Buat bahan bercanda naik. Kalau bercanda biasanya kayak gimana tuh? Kan ngomong anjing ya, bego, Bahasa favorit kotor lu apaan? anjing, ngentot. Kontol. Akan turun hujan mengingat anginnya sangat kencang sekali, namun Ikan lele, ikan paus, ikan teri, satu lagi. Ikan kontol. Nanti datang lagi. Iya, ngaceng. Tuliman, kita lihat bagaimana kontol yang baik dari Ferdinand Sinaga. Produsen otomotif di Amerika Serikat mencoba kontol. Cicing. Manusia adalah makhluk sosial yang saling membutuhkan satu sama lain. Proses ini memerlukan sebuah interaksi agar terjadinya sebuah kesepahaman. Bahasa merupakan unsur utama agar sebuah interaksi antar manusia bisa terjalin. Namun, bahasa juga kerap memunculkan bahasa-bahasa yang bermakna negatif, yang sering diucapkan dalam kehidupan sehari-hari. Jika bahasa itu diucapkan oleh anak-anak, apakah anak-anak tahu makna serta arti yang terkandung dalam bahasa kotor tersebut? Kalau bisa ngomong kotor, lu tahu artinya? Enggak, Kok bisa ngomong kayak gitu denger dari siapa? denger dari orang-orang ay. Tapi orang tua di rumah ngomong kotor. Enggak, Abang enggak. dari itu lingkungan ya. Dari lingkungan sekitar. Jadi yang ngajarin teman-teman lu. Bukan karena gimana sih? Ikut-ikutan aja gitu. Orang nyokap lu tahu lu ngomong kotor diapain? Domelin, Dicubit. dimarahin lah, dinasehatin. Jadi menurut saya itu mother tongue itu bahasa pertama yang dipelajari oleh seseorang. Nah, orangnya itu tuh disebut penutur asli dari bahasa tersebut. Biasanya tuh anak belajar bahasa pertama atau bahasa ibu itu dari keluarganya. Jadi dia tuh kayak ngedengerin bahasa pertamanya dari ibu ya melalui dari keluarganya. Setiap seorang ibu pasti menginginkan anaknya adalah anak yang terbaik di dunia ya, pasti. Nggak ada seorang ibu mendidik anak ingin anaknya menjadi yang tidak diinginkan, seperti bandel atau nakal, apalagi dia berbahasa kotor, dia berbahasa kasar, kita juga nggak inginkan. Kita mendidik anak tidak pernah bilang bego, apalagi bahasa binatang ya, itu pasti kita tidak ingin. Ketika anak kita sekolahin, mulailah dia bergaul dengan lingkungannya. Lingkungan itu kan dari segi pendidikan orang tua masing-masing berbeda ya. Ada yang ngerti, ada yang enggak. Nah, ketika anak saya pulang dan dia berkata, lah, lalu kita harus memperbaiki anak kita itu dengan bilang, "Nak, kamu tuh dapat bahasa ini dari mana, Nak?" gitu. Itu tidak baik ya, Nak. Itu tidak boleh. Jadi menurut saya tuh faktor yang mempengaruhi kebiasaan anak berbahasa kotor itu ada dua. Yang pertama itu faktor keluarga dan yang kedua faktor lingkungan. Di sini apabila keluarganya dia mencontohkan yang baik pada anak itu, ya nggak mungkin dong anak itu bisa berbahasa kotor. Tapi di sini kalau misalnya keluarga itu udah mencontohkan hal-hal yang baik dan berbahasa yang baik kepada anak itu, ya berarti di sini faktor lingkungan. makanya guru harus benar-benar memberikan contoh yang baik kepada anak, terutama dalam berbahasa atau berbicara. Disinilah peran guru memberikan bagaimana dia berbahasa yang baik, terutama dengan orang tua atau dengan teman-teman di sekolah. Nah, ketika anak murid saya ada yang berbicara dengan bahasa yang kotor, pertama akan saya panggil anak itu, saya jelaskan dengan sebaik-baiknya, akan saya jelaskan dengan rasa kasih sayang saya. Saya jelaskan bahwa itu bahasa yang tidak pantas digunakan. Walaupun emang anaknya udah dididik, tapi kalau dari faktor lingkungannya itu emang yang nggak bener dan orang tuanya nggak tahu, ya itu bakalan jadi faktor utama si anak ini memperoleh bahasa-bahasa yang kotor. Sebenarnya juga dari orang tuanya juga harus ngasih contoh yang benar-benar baik ke anaknya, karena kan anak ini nih yang pertama kali dilihat orang tuanya kan, jadi ya yang menjadi panutan utamanya orang tua. Pendidikan anak saya adalah itu hak saya dan milik saya. Maka ketika anak saya mengatakan sesuatu yang tidak pantas, aku ajak baik-baik.
Nah, kamu tuh dapat bahasa itu dari mana? Jangan ya nak, jangan diulang lagi. Lamun itu bahasa Sunda ya. Kalau kamu ulang lagi, nanti kamu dapat hukum dari mama. Kalau saya seperti itu. Tidak saya sampaikan kepada anak orang. Karena anak orang itu belum tentu kan bisa dirubah. Bisa saya samperin, kamu kenapa ngajarin anak saya ngomong kayak gitu? Itu tidak akan saya lakukan. Karena saya merasa itu adalah hak orang tuanya. Itu adalah milik orang tuanya. Jadi yang saya tanya adalah anak saya, kenapa kamu ikut seperti itu? Tidak baik nak. Tapi saya yakin dan saya udah terbukti anak saya ketika dia pulang dengan omongan yang bagus itu, dia cerita ini mah ngomong gitu, itu nggak boleh diikutin ya. Nah itu bahasa yang tidak bagus. Nanti kamu dihukum sama Tuhan, kamu dihukum sama mama. Pada dasarnya seorang anak itu, anak kita yang khususnya yang masih umur di bawah 10 tahun itu, mereka cuman meniru. Ya, cuman meniru. Seperti ketika anak kita ngomong gitu kan dia tidak tahu. Nah, itulah tugas kita sebagai seorang ibu. Begitupun ketika anak kita baru SMP, dia diajak tawuran, dia ikut. Nah, ketika ditanya, saya punya anak laki-laki yang nomor 3 itu SMP kelas 2. Dia ikut tawuran. Ditanya sama saya, kenapa kamu ikut tawuran? Aku cuma pengen tahu, Ma, apa rasanya tawuran? Terus aku jelasin, kalau cuman ingin tahu itu lebih bahaya daripada kamu ingin membela sekolah, kata saya seperti itu. Jadi di sini saya tanamkan, saya jelaskan. Kalau menurut saya itu salah, saya akan kasih pengertian. Saya akan kasih penjelasan. Seandainya dia masih kurang paham atau dia tidak puas dengan apa yang saya katakan, maka akan saya giring ke ayahnya. Saya bilang, ayah, coba nih jelasin. Anakmu nih nggak ngerti nih ya, masa ikut tawuran? Jadi nggak saya pukul ya. Kamu tuh malu-maluin. Enggak, kalau saya enggak seperti itu. Tapi saya bilang, nah itu enggak bagus. Nah nanti kalau kamu kebacok atau teman kamu yang kebacok, itu kan merugikan semuanya.